Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, grade 8. Kita mulai untuk materi di semester genap ini. Kalian bisa lihat materi awal di semester genap ini untuk pelajaran matematika itu tentang teorema Pitagoras. Oke, kalian bisa lihat di buku cetak halaman 161 dan seterusnya. Oke, sebelum kita membahas tentang teorema Pitagoras, di awal Miss akan bahas dulu karena Pitagoras ini kan berhubungan dengan segitiga ya. Oke, Miss awali dengan kita bahas kenapa sih luas segitiga siku-siku itu yang kita tahu adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Dapatnya dari mana sih gitu ya. Oke, di sini Miss bahas tentang luas persegi atau persegi panjang dan luas segitiga siku-siku. Kenapa yang kita bahas segitiga siku-siku? Karena dalam teorema Pitagoras itu yang dipakai adalah segitiga siku-siku. Seperti itu. Oke, di sini Miss telah menggambarkan ada persegi panjang yang Miss tarik diagonalnya. Oke. Ketika Miss tarik diagonalnya membentuk dua segitiga siku-siku ya, karena ada siku-sikunya. Nah, di sini Miss buat persegi panjang dengan persegi panjangnya adalah ABCD, gitu ya. Oke, sini ya ABCD. Oke, kalian tahu ya luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya bisa jadi AB, bisa jadi CD. Ini kan AB dengan CD kan panjang ya. Kalau lebarnya itu AC atau BD. Oke, jadi di sini disebutkan luas persegi panjang ABCD itu panjangnya AB dikali dengan BD. Itu ya, atau di sini atau ya. Atau CD ya, CD dikali dengan AC, sama aja panjang kali lebar itu ya. Ini kan panjangnya ya, di sini lebarnya. Oke. Kemudian ketika Miss gambar di bawahnya, Miss potong. Ini kan kalau Miss tarik diagonal AD itu kan membentuk dua segitiga siku-siku ya. Karena di sini kan terbentuk siku-siku di sini, makanya segitiga siku-siku. Nah, Miss tuliskan di bawahnya segitiga salah satu saja yang ACD bentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya dari rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Kalau setengahnya ini kan sama rata ya dibagi, berarti kan setengah dari luas persegi panjang gitu ya. Atau di sini Miss tuliskan luas segitiga siku, berarti luas segitiga ini kan setengah dari ini ya, dari luas persegi panjang itu. Miss ambil aja yang CD dikali AC, CD dikali AC, ya kan? Setengahnya kan, karena kan yang membelah menjadi dua, gitu ya. Nah, kemudian biasanya dalam segitiga siku-siku yang kita kenal itu adalah alas dan tinggi. CD itu kan bisa dikatakan dengan alas segitiganya, sedangkan AC-nya adalah tingginya. Berarti di sini Miss bisa tulis CD itu sebagai alas, setengah alas dikali AC-nya tinggi. Nah, itulah kenapa ada hubungannya ya persegi panjang dengan segitiga siku-siku. Seperti itu. Kenapa dia setengah alas kali tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke teorema Pitagoras. Di sini Miss langsung membahas langsung teoremanya, tapi kalian bisa lihat gimana sih ditemukannya teorema Pitagoras. Itu juga menggunakan persegi juga. Kalian bisa baca buktinya ya, bukti teorema Pitagoras itu halaman 165. Kalian bisa baca ini. Oke. Nah, di sini Miss langsung, jadi kalian bisa baca bukti teorema Pitagoras itu di halaman 165. Oke. Miss langsung masuk ke teorema Pitagoras. Miss tuliskan di sini segitiga siku-siku di sini dengan ini sisi alasnya Miss misalkan P.
kemudian sisi tingginya misalkan Q, dan sisi miringnya itu misalkan R. Oke, ini sisi alas tinggi sama sisi miring. Nah, bunyi teorema Pythagoras itu adalah sisi miringnya, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kedua sisi lainnya, kuadrat juga, P kuadrat tambah Q kuadrat. Inilah bunyi teorema Pythagoras. Oke, jadi dengan kata lain, sisi miring atau sisi R ini adalah sisi yang paling panjang di antara dua sisi lainnya. Tuh ya, makanya dia penjumlahan dari semua sisinya. Jangan lupa ada kuadratnya. Nah, tapi kan di sini ada kuadratnya ya. Kalau misalnya yang ditanya hanya R-nya saja gitu kan, sisi miringnya, sedangkan sini ada kuadratnya. Itu kan kalian bisa pindahkan kuadratnya. Ingat, pindah kayak misalkan penjumlahan, kita pindah ruas jadi pengurangan, itu ya, yang seperti itu. Kemudian kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian, ingat kan? Nah, kalau misalnya pangkat pindah ruas itu pasangan pangkat itu dengan akar. Jadi kalau misalnya R saja di sini, berarti di sini akar P kuadrat ditambah Q kuadrat, itu ya. Yang bunyi teorema Pythagoras yang ini. Oke, jadi sisi miring, tulis di sini aja, sisi miring kuadrat dalam kurung kuadrat itu penjumlahan sisi alas dan tinggi tapi kuadrat juga. Nah, itulah bunyi teorema Pythagoras. Yang pertama itu yang bisa kita ambil dari teorema Pythagoras. Yang kedua yang bisa kita cirikan adalah sisi miring itu paling panjang di antara dua sisi lainnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal, kalau R-nya ini lebih pendek dibandingkan P sama Q berarti salah. Karena namanya sisi miring dalam siku-siku ini, dalam teorema Pythagoras paling panjang. Jadi ada dua ya yang bisa diambil. Sisi miring kuadrat itu adalah penjumlahan sisi alas dan tinggi kuadrat nih ya. Dan cirinya lagi sisi miring paling panjang di antara dua sisi lainnya. Oke, di sini. Kemudian ini kan kalau misalnya ditanya R-nya atau sisi miringnya. Bagaimana kalau ditanya sisi P-nya? Pasti kan kalau di soal salah satunya ditanya dari tiga sisi tersebut. Oke, kalau misalnya ditanya P, misalnya P berarti Miss tuliskan di sini P sama dengan akar. Oke, kan tadi sisi miring atau R-nya lebih panjang ya, berarti di sini R kuadrat dikurang Q kuadrat. Bagaimana dengan Q? Berarti akar R kuadrat dikurang P kuadrat. Itu ya. Jadi bisa lebih mudah menghafal rumusnya. Ingat saja sisi miring yang R yang kita misalkan R itu lebih panjang di antara sisi lainnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini Miss ada sebuah segitiga ABC. Oke, diketahui segitiga siku-siku dengan panjang AB-nya 4 cm, kemudian CB-nya 3 cm. Yang ditanya tentukan panjang AC. Nah, di atas kan misalkan udah sisinya ya. Ini nama segitiganya. Kalau AB kita misalkan yang di atas, di segitiga atas, itu kan AB itu yang alasnya ya. Ini sama dengan P-nya. Nah, sedangkan tingginya itu Q-nya. Nah, yang ditanya di sini R-nya. Ini selingkari ya, biar tidak bingung. Nah, oke. Nah, yang kita tahu rumus Pythagoras itu apa? Rumus Pythagoras itu kan R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini ya bunyi teorema Pythagoras. Nah, yang ditanya kebetulan R.
Berarti R sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Karena nanti kalau misalnya masih pakai kuadrat, belum kita pindah jadi akar, sulit untuk mengoperasikannya. Kan kalau seperti ini tinggal kita masukkan nilainya. Oke, kita lanjut. R sama dengan P-nya. P kuadrat. P-nya tadi kan yang alasnya ya, B-nya 4 cm. Berarti sini 4 pangkat 2 ditambah Q-nya. Q-nya kan tingginya 3 ya. 3 pangkat 2. Oke. Berarti R sama dengan, kita operasikan dulu, akarnya tetap dibuat ya, teliti ya dalam mengerjakan soal. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4, 16 ditambah 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, 9 ya. Sehingga R sama dengan, kalau belum kita tentukan nilai akarnya masih dibuat. 16 ditambah 9, 25. Nah, terakhir baru kita bisa menentukan akar dari 25. Berarti R sama dengan akar 25, 5 cm. Sehingga didapatlah sisi miring atau sisi AC yang ditanya ya, atau R-nya itu 5 cm. Seperti itu. Sisi miring atau sisi AC atau R-nya itu 5 cm. Oke, lanjut untuk tugas. Silakan kalian buka buku cetak itu halaman 167. Oke, 167 evaluasi mandiri 2. Oke, itu nomor 1 sudah dituliskan sudah digambarkan ada 3 segitiga siku-siku ya. Nah, yang pertama, Miss jelaskan satu-satu. Yang pertama, lihat ini 13 itu sebagai R-nya. Oke, 12 alasnya sebagai P-nya. Yang ditanya A-nya atau Q-nya ya. Nah, kalau di sini jadi kalau misalnya segitiga siku-siku itu bentuk miringnya udah nggak beraturan seperti ini ya. Nah, tandanya sisi miring itu dia berhadapan dengan siku-sikunya. Berarti ini sisi miringnya di sini, R-nya di sini. Berarti 15 ini alasnya, ini tingginya, gitu ya. Nah, kalau ini berarti sisi miringnya yang ini, yang ditanya, yang C-nya ini sisi miringnya, R-nya. Oke, silakan kalian salin kembali ini gambar ini di buku latihan. Ingat, tidak menuliskan jawabannya di buku ini kemudian difoto dikirim ke Miss, tidak ya. Oke, jadi nomor 1 yang kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini dibuat gambarnya, kemudian caranya apa, yang A gimana mencari Q-nya, yang B gimana mencari Q-nya juga ya, yang C gimana mencari R-nya, sisi miringnya. Kemudian yang kedua, di sini ada tabel, tabelnya panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini disebutkan C merupakan sisi miring. Nah, yang ini C ini adalah R-nya. A dan B merupakan sisi tegak atau sisi alasnya ya. A-nya bisa menjadi tegak, bisa alas. Jadi tegak sama alas itu ketukar nggak apa-apa, asalkan R-nya nggak tertukar. Atau kita samaratakan A itu P, B itu Q-nya, ya. Nah, di sini kan yang di titik-titik yang ini yang kalian cari. Kan tadi di awal ada rumusnya ya, gimana cara cari P-nya, gimana cari Q-nya, gimana cara cari R-nya, ya. Nah, ini pun disalin, tabelnya disalin, kemudian di bawahnya kalian tulis caranya, ya. Di sini berarti di sini kita buat aja A kecil, A, B, C, D, E. Jadi mudah Miss mengoreksinya ya. Jadi di sini ada 3, di sini ada 5 ya. Disalin di buku tulis dengan rapi. Pakai pensil nggak apa-apa. Karena ini ada gambarnya ya. Oke. Dikumpulkan hari ini maksimal itu sampai 16.00. Oke. Selamat mengerjakan.